Perang melawan Jepang ternyata membawa banyak kekalahan bagi Kekaisaran Rusia, menjatuhkan pamor militer negara, dan membangkitkan gerakan-gerakan revolusioner dalam negeri. Kekalahan Angkatan Laut paling parah sepanjang sejarah Rusia terjadi di Selat Tsushima yang terletak di antara Jepang dan Korea pada 27–28 Mei tahun 1905. Sebanyak 38 kapal perang armada Pasifik kedua musnah oleh armada Jepang yang terdiri dari 89 kapal. Namun, jumlah bukanlah satu-satunya keunggulan Jepang. Sebagian besar kapal Jepang 2 kali lebih cepat daripada kapal Rusia, lebih modern dan maju. Selain itu, para pelaut Jepang juga lebih berpengalaman dalam berperang daripada rival mereka Rusia. Alhasil, 21 kapal Rusia tenggelam, 7 ditangkap dan 6 ditawan ketika berlindung di pelabuhan netral, dan hanya beberapa saja yang berhasil melarikan diri. Gara-gara tragedi di Tsushima, Kekaisaran Rusia tak lagi menjadi negara adidaya di Angkatan Laut. Selama beberapa puluh tahun berikutnya, kata Tsushima identik dengan kegagalan total. Tak ada satupun pertempuran besar selama Perang Rusia-Jepang yang dimenangkan oleh pasukan Rusia, dan tak ada satupun serangan dan penyerbuan yang berhasil. Benteng Port Arthur yang dipertahankan secara mati-matian akhirnya pun jatuh. Meskipun begitu, tak setiap episode dalam perang itu menjadi bencana besar bagi tentara Rusia. Selama pertempuran Mukden, salah satu pertempuran terbesar dan paling berdarah sepanjang sejarah perang itu, Jepang kehilangan tentaranya 2 kali lebih banyak daripada Rusia. Meskipun tentara Rusia terpaksa meninggalkan Mukden dan mundur, Jepang menyebut pertempuran itu sebagai kemenangan yang tak aman, yang secara signifikan merusak semangat juang mereka. Keberhasilan Rusia tak diraih dalam pertempuran terbuka, melainkan dengan kelicikan para pelaut. Selama pengepungan Port Arthur, mereka menemukan bahwa 2 kapal perang Jepang, Hatsuse dan Yashima, menggunakan rute harian yang sama selama misi patroli. Kapal penabur ranjau Rusia Amur memanfaatkan kabut untuk menebarkan bom di rute ini secara diam-diam, dan kedua kapal berhasil dihancurkan keesokan harinya. Tentara Jepang ketiga pimpinan Jenderal Nogi Maresuke mengepung Port Arthur di Provinsi Liaoning, Tiongkok pada Juli tahun 1904. Rusia dapat bertahan hingga tanggal 2 Januari tahun 1905. Pertempuran itu menewaskan 56.000 orang Jepang, termasuk 2 putra Nogi. Ketika benteng itu direbut, Maresuke dinobatkan sebagai pahlawan nasional Jepang. Namun, ia melihat peristiwa ini dalam sudut pandang yang berbeda. Setelah perang, sang jenderal melapor secara pribadi kepada Kaisar Meiji tentang perebutan Port Arthur. Nogi Maresuke merasa hancur, menangis dan meminta maaf atas hilangnya begitu banyak tentara Jepang. Maresuke meminta kepada sang kaisar untuk mengizinkannya mengakhiri hidupnya dengan melakukan ritual bunuh diri alias seppuku. Meiji menolak menyalahkan sang jenderal, dan permintaan itu ditolaknya setidaknya selama sang kaisar masih hidup. Nogi Maresuke pun kembali ke kehidupan biasa. Ia kemudian menjadi guru bagi sang kaisar Hirohito di masa depan dan membangun rumah sakit untuk tentara yang terluka, dan tugu peringatan bagi tentara Jepang dan Rusia yang terbunuh selama perang. Namun demikian, tak lama setelah kematian sang kaisar, Maresuke menganggap dirinya bebas dari perintah sang penguasa dan melakukan bunuh diri bersama istrinya pada tanggal 13 September tahun 1912.